Pinjaman online itu kami kalau utang kan HP ini kudu utang dan media elektronik menggunakan HP itu enak berbahaya, enak sebutan berbahaya. Tidak berbahaya itu saya telepon, saya berbahaya itu saya ilegal. Ilegal itu buatan resmi saking pemerintah buatan terdapat izin resmi dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Ciri-ciri program ilegal itu pertama tidak terdaftar di OJK, kemudian menggunakan SMS atau WhatsApp untuk memberikan penawaran terkait pinjaman online tersebut. Jadi buatan resmi, jadi kayak dikasih kiriman SMS pesan gitu untuk melakukan pinjaman online. Kemudian pemberian pinjaman itu sangat mudah, jadi dan sebenarnya ini buatan transparan, buatan dijelaskan sejak awal. Untuk kayak bunganya tinggi, terus bunganya tinggi, buatan jangka waktu pelunasannya biasanya buatan sesuai kesepakatan. Biasanya itu lebih singkat daripada perjanjian di awal. Selanjutnya itu kalau yang ilegal yang berbahaya itu ada ancaman, kemudian diteror, intimidasi. Kalau enggak itu data-data HP itu kan bisa hilang atau dikoneksi. Penipu ini untuk memeras keluarga atau teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Kemudian kalau yang ilegal itu tidak ada layanan pengaduan, jadi buatan sahabatnya sinten-sinten kalau ada penipuan tersebut. Kemudian tidak penagih itu tidak memiliki surat izin resmi dalam menagih untuk meminjamnya, sehingga kayak terkesan memaksa, kemudian dibedeni, diteror, semacam itu. Terus online aman, legal itu resmi saking pemerintah, sampun terdaftar di OJK, otoritas jasa keuangan. Kemudian pinjaman online yang legal itu tidak menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi, buatan via SMS, via WA, buatan meskipun enten aplikasinya seperti itu. Kemudian kalau pemberian pinjaman itu nggak ujuk-ujuk langsung dikasih, tetapi diseleksi dulu mana yang kira-kira peminjam itu bisa mengembalikan. Jadi enten syarat-syarat itu dan mudah dalam pinjamannya. Kemudian bunga sama dendanya itu transparan, sudah dibicarakan dari awal. Bunganya berapa, jadi maka misalkan kualifikasi sesuai kesepakatan yang di awal. Kemudian peminjam yang tidak dapat membayar itu enten batas waktunya 90 hari. Kalau lewat dari 90 hari itu di pinjaman online yang legal udah kayak di blacklist, namanya itu nggak boleh pinjam lagi ke pinjaman online di aplikasi-aplikasi lain yang legal. Kemudian penilaian pengaduan, jadi kalau ada yang memaksa atau ada yang tidak sesuai dengan bunga atau denda yang di awal itu bisa diadukan, ada kontaknya. Kemudian itu pengurus alamat kantor itu jelas. Itu hanya mengizinkan akses kamera, kemudian mikrofon dan lokasi peminjam. Jadi tidak semua identitas data kita terkait yang semua ada di HP itu tidak tersebar, jadi lebih aman. Kemudian pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi yang nagih itu pun enten surat resmi boten saat-sae nagih ke peminjamnya. Kemudian bagaimana kalau sudah terjerat pinjol itu, segera lunasi pertama, kemudian laporkan ke Satgas Waspada Investasi. Telepon enten pentingnya gitu, waspada investasi @ojk.go.id. Kemudian dilaporkan ke kepolisian, yaitu info@saipu.polri.go.id. Kemudian apabila tidak sanggup membayar, meminta keringanan terhadap jangka waktunya diperpanjang, atau bunganya direndahkan. Kemudian jangan lubang tutup lubang dalam melunasi utang. Kan pakai mulut gitu, keluar dari utang, gali utang oleh menutup utang. Kemudian jika mendapat kayak penagihan yang tidak beretika, maupun
hubungi nomor 157 ini, kemudian nomor WA dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada webnya www.ojk.go.id, kemudian juga ada waspadainvestasi@ojk.go.id. Saya mau kasih cara yang ini ya Bu, yang www.ojk.go.id. Google itu ditulis OJK gitu aja, ntar muncul yaitu portal OJK. Diklik yang portal OJK, kemudian ke halaman menu utama, pencet di menu, kemudian ada beranda ini banyak ya Bu, ada perbankan, pasar modal, IKNB, syariah, konsumen, regulasi dan lain sebagainya. Kalau ini dipencet yang IKNB ini kemudian UKM. Di vintage, kemudian di finansial teknologi ini kan ada linknya Bu. Ini tinggal diklik, ntar muncul daftar yang pinjaman yang legal, yang udah resmi dari pemerintah. Jadi kalau kepepet atau butuh pinjaman online buatan eta sih pinjami gitu Bu, tangga-tangga ini sakit kan mriki ini pun online tapi yang legal, yang aman, yang resmi. Jadi lebih aman daripada kalau ada yang SMS mau pinjam uang nggak Bu, dengan bunga yang sedikit, mudah syaratnya, itu jangan percaya gitu Bu. Nanti bisa dipraktekin di rumah gitu, ini di enter linknya. Membuat anggaran bulanan, jadi kan ibu-ibu nggih pun pinter nggih Bu, pun saged nganggarke nggih masak pinten, nggih nabung pinten ya. Kemudian siapkan dana darurat untuk kebutuhan mendesak, tabungan sekedhik saking penghasilannya Bapak dikumpulke menawi enten kebutuhan mendesak atau sakit atau pripun. Kemudian hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu apa Bu? Terus mboten belanja kayak boros nggih, apa-apa pengen mbas nopo ten toko nggih pengen nggih, iku gaya hidup konsumtif. Hindari nggih Bu, mbas secukup mawon. Kemudian meningkatkan literasi keuangan, jadi belajar terkait ini tadi kayak pinjaman online, gimana caranya mengatur keuangan. Yang terakhir yaitu mencari sumber pendapatan tambahan. Ibu sakit nih bikin hilir sakit, napong ngumpul-ngumpul sampah gian, dijualkan, muakan, gitu sakit. Sedikit sampan gitu terkait sosialisasi dan pendampingan kebutuhan terhadap digital dan pinjaman online. Terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu semua. Apabila ada salah kata dari saya, perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana testimoninya, kemudian manfaat dan harapan kedepannya setelah ada sosialisasi terkait pendampingan pinjaman online tersebut. Yang pertama ini terkait dengan manfaatnya dulu ya. Ya alhamdulillah setelah ada sosialisasi terkait pencegahan rentenir pinjaman online, ini yang pasti saya bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan pinjaman online. Memang saya sering banget dapat WhatsApp atau SMS yang menawarkan pinjaman online. Memang selama ini saya memang belum berani untuk klik atau takutnya nanti data pribadi dan lain sebagainya gitu tersebar. Kemudian juga di media sosial itu saya sering banget menemui tawaran-tawaran pinjaman online. Sebenarnya saya secara pribadi ketika melihat itu tuh sangat menggiurkan karena katanya bunganya rendah gitu. Cuman memang alhamdulillahnya saya belum pernah mencoba. Tapi juga ada sedikit ketertarikan begitu, kok murah sekali gitu, kok cepat sekali gitu. Selanjutnya dari yang disampaikan tadi itu kan kita bisa tahu bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak kena tipu dari pinjaman online. Yang saya tadi sangat perhatikan tadi, saya bisa dapat link untuk mengakses yaitu di www.ojk.go.id dan tadi dijelaskan bagaimana caranya. Nah di situ kedepannya saya bisa
mengecek kira